Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Yunediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, suka robot, yaitu merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah, anak-anak sahabat kebun berkah yang usianya antara 4 tahun sampai dengan 19 tahun di bidang robotika, coding, animasi, web programming, dan artificial intelligence, terutama untuk mendukung coding dan robotika. Silakan bagi anak-anak yang ingin mengembangkan keahliannya ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy Bogor yang beralamat seperti disebut di deskripsi video ini ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, channel ini juga menginformasikan terkait tentang wisata alam, kegiatan-kegiatan para petani, dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Untuk itu, kami sangat berharap bagi sahabat-sahabat kebun berkah berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, share, berlangganan, memberi klik thanks, super thanks, dan juga bisa apa namanya berkomentar ya, berkomentar, bertanya di channel ini, karena alhamdulillah ada beberapa pakar, praktisi yang berkenan untuk berbagi ilmunya ya, terutama untuk produk-produk budidaya lebah, budidaya vanili, budidaya balsa, terus juga ada anggur ya, budidaya anggur, berkebun anggur maupun berkebun alpokat ya, buah-buahan ya. Alhamdulillah sudah ada yang berkenan untuk memberi jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kebun berkah. Dan sahabat kebun berkah, kali ini saya masih mengetengahkan episode terkait dengan sumber benih ya. Kali ini tanggal 29 April 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, memasuki episode yang ke-8 ya, terkait dengan pembangunan sumber benih. Pada episode yang ke-7, sahabat kebun berkah telah belajar, telah menyimak terkait dengan pembangunan sumber benih untuk langkah eh, untuk langkah-langkah apa namanya penyulaman, langkah-langkah penyediaan bibit dan sebagainya ya. Dan kali ini memasuki langkah yang ke-8 di dalam pembangunan sumber benih ya. Langkah ke-8 ini adalah pembuatan jalur isolasi ya. Pembuatan jalur isolasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi sahabat kebun berkah semua di dalam pembuatan jalur isolasi. Yang pertama adalah jalur isolasi diperlukan guna menghindari terjadinya penyerbukan serbuk sari dari luar terhadap tanaman yang berada atau dijadikan sumber benih. Ya, jadi apa namanya intinya merupakan isolasi ya untuk menjaga ya atau menghindar terjadinya perkawinan silang ya. Perkawinan silang terutama dari spesies-spesies luar terhadap spesies yang dijadikan sebagai sumber benih. Dan pembuatan jalur isolasi ini sangat penting dilakukan karena apabila terjadi penyerbukan liar, maka dapat menurunkan kualitas genetik sumber benih. Ya. Jadi benar-benar harus diisolasi ya, sahabat kebun berkah. Yang kedua di dalam pembuatan jalur isolasi ini adalah bahwa pembangunan jalur isolasi tergantung pada kelas ya, pada kelas atau klasifikasi sumber benih dan media penyerbukannya. Apakah media penyerbukannya melalui angin atau melalui serangga. Dan ini menjadikan
perbedaan di dalam membangun jalur isolasi. Sahabat kebun sudah paham ya, klasifikasi atau kelas sumber benih ya. Nah, ini pada tayangan episode yang pertama ya, pertama atau kedua saya agak lupa ya. Silakan kalau sahabat kebun belum menyimak, bisa mengklik video yang ada di channel ini terkait dengan klasifikasi sumber benih. Yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam pembuatan jalur isolasi ini adalah bahwa isolasi merupakan hal paling penting untuk kebun benih karena materi genetik yang bermutu tinggi yang berasal dari pohon plus terdapat di sumber benih ini. Ya, jadi benar-benar untuk dijaga ya hasil dari genetika yang menjadikan tujuan dari pembangunan sumber benih ini. Isolasi semakin penting dengan meningkatnya kelas sumber benih ya. Jadi antara tegakan benih teridentifikasi dengan areal produksi benih (APB), maka tentunya isolasinya juga semakin meningkat ya. Semakin kelasnya semakin tinggi, isolasi semakin meningkat. Isolasi tidak perlu tidak terlalu penting untuk tegakan benih teridentifikasi ya, tidak terlalu penting ya, dan terseleksi hasil penunjukan ya. Jadi untuk TBT dan TBS ini tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting dibuat jalur isolasinya. Dan isolasi secara bertahap semakin penting pada areal produksi benih (APB), tegakan benih provenan, dan yang paling penting adalah pada kebun benih ya. Yang paling penting adalah pada kebun benih. Yang keempat yang sahabat kebun berkah harus perhatikan dalam pembangunan jalur isolasi adalah kebun pangkas tidak memerlukan jalur isolasi ya, karena diproduksi dari suatu kebun pangkas, yang diproduksi dari suatu kebun pangkas merupakan materi genetika vegetatif ya, seperti tunas, stek maupun bahan vegetatif lainnya. Jadi tidak terlalu diperlukan, bahkan tidak diperlukan isolasi untuk kebun pangkas ini. Yang kelima adalah suatu areal sumber benih perlu dikelilingi dengan jalur isolasi yang cukup lebar dengan maksud untuk mencegah masuknya serbuk sari dari luar. Penyerbukan melalui angin, jalur isolasinya lebih lebar ya, dibanding dengan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ya, jadi isolasi yang dimungkinkan adanya bantuan angin, maka isolasinya lebih lebar ya. Penyerbukan yang dibantu angin ini memerlukan isolasi yang lebih lebar dibanding dengan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Yang kelima adalah berdasarkan pengalaman, jalur isolasi untuk spesies di mana penyerbukannya dilakukan oleh serangga biasanya dianggap cukup bila lebarnya 100 meter. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh angin, jalur isolasinya selebar 300 meter ya. Ini pengalaman yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita ya, guru-guru kita di dalam membuat jalur isolasi. Sahabat kebun berkah yang selanjutnya, yang ketujuh ya, yang ketujuh. Biasanya jenis jalur isolasi untuk sumber benih menggunakan spesies tanaman lain dan atau tanah kosong ya. Jadi biasanya jalur isolasi ini dibangun atau dibentuk dengan menggunakan spesies tanaman lain ataupun dengan tanah kosong ya. Jadi ada sekat kayak jalur ya, kayak jalur. Dan pada dasarnya semua jenis yang berbeda dapat ditanam sebagai jalur isolasi, dan yang penting bahwa jenis tanaman antar jalur isolasi dan tanaman yang ada dalam sumber benih tidak saling menyerbuk ya, tidak saling kawin ya. Misalnya akasia mangium dengan akasia auricoliformis. Untuk tujuan praktis di lapangan, sebaiknya jalur isolasi menggunakan tanaman bukan tanah kosong. Selain mencegah penyerbukan dari tanaman lain,
Jalur isolasi yang berupa tanah kosong, jalur rumput atau penanaman spesies tahan bakar ya, dengan menggunakan spesies tahan bakar seperti macadamia ya, ataupun specializingnya, ini sangat dianjurkan ya. Dan ini adalah contoh gambar isolasi ya, jalur isolasi ya, sahabat kebun berkah. Saya coba share ya, untuk bisa lebih memahami terkait dengan jalur isolasi ini. Ya, ini sahabat kebun berkah, ini adalah jalur gambar jalur isolasi ya. Ini jalur isolasinya bisa dibangun dengan menggunakan tanaman jenis lainnya ya. Ini jenis lainnya atau areal kosong ya. Ini ada areal kosong ya. Ya, ini jaraknya ya, jarak dengan spesies sumber benih ini kalau menggunakan apa namanya penyerbukan yang dibantu oleh angin tadi sudah dijelaskan 100 meter ya. 100 meter ya, bukan 100 meter ya, 300 meter. Sedangkan untuk yang serangga 100 meter ya. Jadi ini adalah gambar contoh jalur isolasi ini, jalur isolasinya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang selanjutnya adalah tadi kita menyebutkan bahwa lebar isolasi ya, lebar isolasi atau jalur isolasi itu 300 meter ya. Untuk yang penyerbukannya dibantu angin ataupun 100 meter yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Ini adalah perkiraan kasar saja ya. Jadi yang jelas eh, harus harus ada ruang yang memungkinkan untuk tidak terjadi ya, penyerbukan liar tadi ya, sahabat komunitas. Ada beberapa jenis spesies yang penyerbukannya dibantu oleh serangga maupun angin ya. Ini adalah contoh-contohnya seperti jati, mahoni, leda, jati putih, akasia, meranti ini dibantu oleh serangga serta pinus, agatis, jamuju, cemara, araucaria penyerbukannya dibantu dengan angin ya. Ini adalah contoh-contoh spesies yang di dalam penyerbukannya dibantu baik oleh serangga maupun oleh angin. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagian langkah yang terakhir dari pembangunan sumber benih adalah pembuatan sarana pendukungnya. Ya, jadi sarana pendukung ini sangat penting ya untuk bisa sumber benih ini berperan seoptimal mungkin menghasilkan sumber benih yang berkualitas tinggi ya. Walaupun namanya sarana pendukung, tapi ini sangat penting ya, sahabat kebun berkah. Jadi sarana pembangunan sumber benih berupa fasilitas pendukung ini walaupun penunjang tapi memiliki peran yang penting. Fasilitas pendukung ini bisa bersifat infrastruktur ya, seperti papan nama, tutup kerja ataupun terkadang menara api. Ya, fasilitas ini sangat tergantung pada situasi ya, karena fasilitas pendukung juga memerlukan biaya baik di dalam pembangunannya maupun di dalam pemeliharaannya. Pada sumber benih yang dekat dengan kantor atau pemukiman, beberapa fasilitas pendukung mungkin jadi bisa tidak diperlukan ya. Tetapi lain halnya ketika sumber benih ini jauh ya. Bisa jadi sangat diperlukan. Jadi situasional ya untuk sarana pendukung ini. Tapi memiliki peran yang penting. Yang kedua, setiap sumber benih memerlukan papan nama sebagai identitas awal ya. Papan nama ini berisi tentang informasi sumber benih seperti letak lokasi, jenis kelas sumber benih, luas, pemilik, ataupun pengelola. Ya. Jadi perlu ya ini papan nama ini ya. Yang ketiga adalah fasilitas lain yang diperlukan seperti pondok kerja, terus maupun yang permanen maupun yang tidak permanen,
dapat menunjang ketika pada proses kegiatan pemeliharaan ya, kegiatan keamanan ataupun dapat dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang atau alat tertentu yang digunakan pada saat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber benih. Yang keempat adalah menara api. Menara api merupakan bangunan yang dimanfaatkan untuk melihat dan mengamati kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran. Menara api ini tidak dibangun secara khusus untuk membangun atau untuk memantau sumber benih ya, akan tetapi merupakan bagian dari pengelolaan hutan tanaman atau hutan lindung. Tapi ini juga sangat penting ya untuk eh, dibangun, namun disesuaikan dengan kondisi di lapangannya ya, sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan apa? Pembangunan sumber benih, langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dan jangan lupa untuk terus. Wah, ini ada bayangan sinar matahari ini nih, sahabat kebun berkah. Alhamdulillah cerah sekali yang biasanya hujan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Dan selamat bersemangat terus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.